Dari Padang Panjang menuju pantai, bawa bekal Sanjay dan burger. Yang lagi pada santai, yuk kita nonton Crimson River. Di video kali ini, awak akan bercerita tentang film bertema thriller pembunuhan. Film ini telah dirilis pada tahun 2000. Di dalam film ini bercerita tentang dua detektif yang menyelidiki tentang kasus pembunuhan seorang pria yang dimutilasi. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung aja kita masuk ceritanya sana. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kendaraan sedan yang sedang melintas di jalan pegunungan. Kemudian sampai di suatu tempat, di mana di tempat tersebut banyak parkir mobil. Lalu ada seorang pria keluar dari mobil tersebut dan berjalan memasuki hutan. Kemudian menemui seorang komandan polisi di situ yang bernama Kapten Dahmani. Dan pria yang baru datang itu bernama Pierre Niemans, seorang komisaris polisi dari kota Prancis. Komandan polisi itu memberitahu Niemans bahwa ada seorang laki-laki yang telah dimutilasi di mana kasus pembunuhan itu terjadi di atas ketinggian 50 meter. Laki-laki yang mati tersebut berasal dari Universitas Guernon yang ada di situ yang bernama Reni Kelois. Dan akhirnya Niemans dan komandan polisi tersebut pergi menuju kampus untuk melihat hasil otopsi dari Kelois yang dimutilasi itu. Kelois dimutilasi mati dalam keadaan di dalam matanya tergenang air. Dan ini merupakan salah satu petunjuk bagi pihak kepolisian. Kemudian Niemans pergi menemui dokter ahli mata, yaitu Dr. Chernis yang ada dekat situ untuk menyelidiki kematian terkait Remy Kelois. Niemans menanyakan pendapat dokter mengenai penderitaan genetik tentang mata. Dokter berkata, itu adalah penyakit keturunan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian masalah genetika terus bermunculan dan dokter tersebut berkesimpulan bahwa pembunuhmu memberi petunjuk padamu tentang motifnya. Kemudian di suatu tempat yang lain datang dua orang polisi menjemput seorang detektif yang bernama Max Kerkerian yang lagi nongkrong sama teman-temannya untuk menyelidiki lokasi pemakaman yang dirampok atau dinodai tadi malam dan juga sekolah yang katanya dirampok, kata dua polisi yang menjemput tersebut. Dan mereka mulai dengan ke tempat pemakaman. Tibanya di pemakaman, Max langsung menemui penjaga makam. Penjaga makam menunjukkan makam tersebut yang dinodai dengan dicoret di bagian dinding dan pintu makamnya. Dan kemudian Max masuk ke dalam makam untuk mengecek dan melihat makam tersebut. Ternyata seorang anak cewek dengan umur belia. Namun Max dilarang oleh penjaga makam untuk masuk lebih dalam dan perlu izin dari orang tuanya. Nama cewek itu adalah Judith Herold, 1972 sampai 1982. Setelah dari makam, Max pergi mengunjungi sekolah karena ada laporan kehilangan. Cuma nggak tahu apa yang hilang. Lalu Max menemui kepala sekolah tersebut. Kemudian kepala sekolah mengajak Max ke tempat ruangan arsip. Karena di ruangan arsip ini terjadinya pencurian dan pencurinya sangat hati-hati, kata kepala sekolahnya. Setelah dianalisa, terus Max kok ngerasa ada kaitan dengan Judith yang di pemakaman tadi. Akhirnya menyuruh kepala sekolah tersebut untuk mencek arsip. Ternyata benar, arsip halaman tahun 81 dan 82 hilang, dan foto-fotonya pun juga hilang. Kematian Judith ini penyebabnya adalah kecelakaan sudah terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian Max pergi ke tempat kejadian kecelakaan dan menanyakan ke tempat petugas patroli jalan raya yang berada di dekat kecelakaan itu terjadi. Setelah dicek oleh petugas, kejadian kecelakaan Judith pada kilometer 98 September 1982. Ketika kami tiba di sana, ibunya berada di tepi jalan raya. Dia sedang memegang sebuah jari. Dikatakan anaknya mencoba melarikan diri dan melintasi jalan raya. Kemudian petugas patrol tersebut memberikan sebuah alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi walau setelah 20 tahun. Di tempat lain, Niemans pergi ke kampus Guernon tersebut untuk bertemu dengan dekan untuk menanyakan tentang kematian Kelois. Dekan itu bilang dia mengambil alih pekerjaan ayahnya di perpustakaan dan sudah menjadi tradisi di kampus Guernon bahwa mahasiswa lahir di sini dan tumbuh di sini. Beberapa orang menjadi profesor seperti orang tua mereka. Dan Niemans menanyakan apakah ada penggunaan narkoba, beberapa keyakinan agama atau sekte begitu. Kau salah mengerti, kata dekan tersebut.
Ini kampus adalah sebuah komunitas kuil pengetahuan. Semua orang tinggal dan bekerja di sini dalam harmoni yang sempurna. Kemudian Niemans minta ke dekan tersebut untuk melihat apartemen Kelois. Ditemani oleh anaknya Hubert, mereka menuju kamar 24. Pekerjaan Kelois bertanggung jawab atas buku-buku dan pengaturan tempat duduk. Di kampus Guernon ini mereka punya tradisi untuk duduk di kursi yang sama setiap tahunnya. Setelah mencek kamarnya, Niemans pergi ke tempat cewek yang menemukan Kelois, yaitu Fanny Ferreira. Fanny ini hobinya manjat gunung. Niemans menanyakan apa saja yang dilihat oleh Fanny ketika dia di atas sana. Niemans bertanya, bukankah pembunuhnya harus punya tenaga besar untuk membawa tubuh ke atas sana? Cukup dengan pengetahuan dan peralatan yang baik, kau bisa mengangkat apapun, di mana saja, kata Fanny. Setelah berbicara dengan Fanny, Niemans dapat telepon dari ahli patologi yang mencek air yang tergenang di mata Kelois. Ternyata itu adalah air hujan asam. Di dekat kampus ini belum pernah hujan asam sejak tahun 1970 dan gak ada terjadi belakangan ini, kata ahli patologi tersebut. Di tempat lain, Max mencari alamat ibunya Judith yang ternyata ibunya adalah biarawati. Dan Max bertemu dengan ibunya Judith untuk menanyakan tentang perihal Judith. Dan ibunya ini hanya berbicara tentang setan, bahwa Judith dibunuh oleh setan. Dan mereka datang ke makam tersebut untuk menghapus setiap jejak dari anakku. Niemans dengan Fanny pergi ke tempat lokasi di mana Kelois ditemukan oleh Fanny, yang letaknya berada di atas gunung. Dan Niemans menemukan petunjuk yang ditandai oleh Kelois ketika berada dalam terowongan es di pegunungan tersebut, yaitu ada orang yang terkubur dalam timunan es di terowongan tersebut, yaitu Surtees. Kemudian kita ke tempat Max berada. Max pergi menemui anak skinhead yang nakal-nakal yang biasanya suka mencoret-coret dinding. Max menanyakan apakah tadi malam ke makam dan mencoret-coret dinding dengan cat semprot. Dan anak-anak skinhead tersebut malah ngajak Max berantem. Dan akhirnya duel 1 lawan 2 pun terjadi. Dan Max menodongkan senjata pada akhirnya dan membuat teman skinhead yang lain menjawab bahwa mereka melihat pria menaiki mobil putih pada malam itu. Akhirnya didapati pencarian ke mobil putih yang bertanda Guernon, yang terdaftar atas nama Philip Surtees. Di saat yang bersamaan, Komisaris Niemans dan Max pergi ke alamat Philip Surtees. Dan akhirnya mereka berdua ketemu secara tidak terduga. Max sedang mencungkil kunci pintu rumah Philip dan Niemans memergokinya di belakang. Lalu mereka masuk rumah Surtees bersama-sama untuk mengecek keadaan rumah Surtees. Setelah mendapat petunjuk lainnya, akhirnya mereka bersama-sama mencari Surtees. Niemans tahu tempat Surtees yang lainnya dan menuju ke situ, dan Max hanya mengikuti Niemans dengan bertanya yang gak ada jawaban dari Niemans. Sampai di tempat, ternyata sudah mati tergantung di ruangan kerjanya. Tiba-tiba saat yang sama muncul pembunuh dari samping. Niemans dan Max mengejarnya dengan arah yang berbeda. Ketika di tangga, Niemans terjatuh dan pistol Niemans diambil oleh pembunuh tersebut dan ditembakkan ke arah Niemans, tapi hanya sekitaran badan Niemans. Setelah pembunuhnya kabur, Max mencoba mengejar dengan berlari, tapi ternyata pembunuh tersebut fisik larinya lebih kuat dari Max. Bagian otopsi tiba di tempat kejadian untuk memeriksa sidik jari di pistol yang melakukan penembakan terhadap Niemans. Ternyata adalah sidik jari Judith, gadis yang tewas 20 tahun yang lalu karena kecelakaan. Niemans dan Max berbicara membahas tentang apa yang mereka selidiki masing-masing. Surtees tadi malam datang ke tempat pemakaman Judith Herold. Dia tidak bisa membuka peti matinya, jadi dia mengecoh dengan mencoret dinding dengan cat semprot. Kemudian malam itu, ada yang menerobos sekolah dasar, mencuri foto dan dokumen dari tahun 81 dan 82. Ternyata semua kejadian berhubung satu sama lainnya. Judith, Surtees, Kelois, dan orang-orang ini tahu 2 hari yang lalu Kelois telah terbunuh dan kita menemukan mayatnya. Mereka panik dan masa lalu mulai terkuak. Mereka datang ke pemakaman dan mencek apakah Judith benar-benar meninggal. Biarawati tersebut mungkin memalsukan kematiannya dan menuntut balas. Kelois penjaga perpustakaan, Surtees bagian persalinan, Cernis bekerja pada dekan, semua merujuk pada universitas.
Akhirnya Niemans ke kantor polisi dan Max pergi ke makam. Ketika Niemans ke kantor polisi, dia melihat Fanny lagi di luar dan kemudian Niemans menawarkan bantuan untuk mengantarnya ke rumah Fanny. Sekalian Niemans mengecek Fanny dan mengatakan kepada Fanny bahwa Fanny adalah tersangka sempurna dari semua yang diselidikinya. Di sisi lain, Max membongkar makamnya Judith. Max menemukan foto Judith yang ternyata foto Fanny waktu kecil yang mirip sama. Akhirnya terkuak juga bahwa Judith ini masih hidup yang sebenarnya adalah Fanny. Dan Niemans pergi ke pustaka untuk menemui dekan dengan emosi untuk menanyakan perihal Kelois, Surtees, dan Chernish yang kemudian dilerai oleh Max yang datang tepat pada waktunya. Setelah mengetahui bahwa Judith adalah Fanny, langsung Niemans dan Max pergi menuju ke rumah Fanny. Di atas mobil, Niemans dan Max berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi Fanny selama ini seperti telah membantu penyelidikan. Perkawinan saudara mengakibatkan intelektual anak-anak Profesor merosot. Jadi mereka butuh darah baru. Di ruang bersalin mereka mengganti anak-anak Profesor dengan bayi sehat dari pegunungan yang baru lahir. Dan ayah Surtees menukar Fanny dengan Judith dan banyak yang lainnya. Ini untuk menciptakan ras unggulan. Lalu tiba-tiba ada mobil yang menabrak. Dan ketika itu juga Max melepaskan tembakan ke arah belakang dan ternyata mobil penabrak tersebut anti peluru. Dan Max berusaha nembak dari samping dan menyebabkan Max terjatuh karena mobil kena tabrak berkali-kali. Dan Niemans sudah dalam keadaan terjepit. Akhirnya Niemans melepaskan tembakan beruntun ke satu titik kaca berkali-kali sehingga pengemudinya mati. Dan ternyata pengemudinya adalah anak dekan kampus Guernon. Rupanya dia ingin kita menghentikan mencari tahu apa yang mereka lakukan pada Fanny. Dan Fanny menolak bermain dengan aturan mereka sehingga semuanya dibunuh. Kemudian mereka melanjutkan ke rumah Fanny. Dan rumah Fanny saat dicek sudah gelap dan seperti sudah ditinggalkan. Dan ketika dicek rumahnya, Niemans tahu bahwa granat sudah dibawa oleh Fanny semuanya. Ketika tahu hal itu, langsung Niemans bergegas menuju ke pegunungan. Dan ternyata di sana sudah ramai polisi menunggu untuk naik ke atas gunung. Dan Niemans berinisiatif untuk naik hanya sendiri dan Max. Sesampainya di atas ternyata Fanny sudah siap untuk meruntuhkan gunung es dengan bulldozer yang ada di atas pegunungan agar menyebabkan kampusnya hancur dan tertimbun reruntuhan. Niemans dan Max berusaha untuk memujuk Fanny. Di saat sedang bernegosiasi ternyata Fanny dan Judith ini kembar cewek. Hal ini membuat Niemans dan Max terkejut. Semuanya sudah diatur oleh ibunya Judith untuk berencana membalas dendam dan perkelahian pun terjadi. Max terluka oleh Judith dengan menggunakan kapaknya. Dan Judith juga melukai Niemans. Dan Fanny disuruh oleh Judith untuk membunuh Niemans dengan shotgunnya. Tapi Fanny nggak mau. Dia akhirnya menembak Judith dengan shotgun dan di saat yang bersamaan Max menembak Judith. Cuma karena Judith sudah terkena tembakan Fanny, akhirnya peluru Max mengenai bahu Fanny. Dan gara-gara suara tembakan tersebut, salju yang ada di pegunungan mengalami longsor sedikit yang menyebabkan Judith benar-benar mati tertimbun salju. Dan mereka bertiga selamat karena ngumpet di balik bulldozer. Dan akhirnya gak seberapa lama tim kepolisian membantu mengeluarkan mereka yang terkurung oleh salju di dalam bulldozer tersebut dan membawa Fanny ke rumah sakit dengan heli. Dan ceritanya tamat. Kesimpulannya Sana, jadilah seperti Max yang bisa berkelahi ketika dikeroyok rame-rame oleh para begundal. Dan janganlah seperti Niemans yang takut sama anjing walaupun anjingnya di dalam kandang. Makan durian di tengah sawah. Sebelum makan cuci tangan dahulu. Hayu Sana di subscribe aja. Kalau sudah, awak ucapkan thank you.